Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel LWS Jobfly. Kali ini saya berada di sirkuit Mandalika di pagi hari melihat bagaimana progres dari sirkuit Mandalika ini. Perlu teman-teman ketahui, adapun sarana prasarana yang harus dilengkapi di sirkuit Mandalika ini yaitu seperti gravel area, di mana gravel area ini merupakan titik jatuh para pembalap pada saat memacu kendaraannya supaya tidak terjadi cedera yang parah. Dan meskipun para pembalap MotoGP sudah menggunakan perlengkapan berkendara yang terbaik, tapi fitur keamanan pada sirkuit juga tidak boleh dilupakan, sebab fitur-fitur keamanan tersebut juga dapat menyelamatkan nyawa pembalap. Ada beberapa fitur keamanan yang pada sirkuit yang dapat membuat jalannya balapan di MotoGP menjadi lebih aman, yaitu pertama, marshal. Marshal akan diberikan pos untuk memantau jalannya balapan. Kehadiran marshal tidak hanya untuk memastikan regulasi berjalan dengan baik, tapi juga harus memperhatikan setiap sesi pada trek untuk mengevaluasi kondisi yang ideal untuk balapan. Jika kondisi kurang baik, marshal akan melapor pada race director atau memberitahu langsung ke pembalap melalui kode pada bendera yang dikibarkan. Dengan mengibarkan bendera, marshal juga dapat menginformasikan pembalap apakah ada masalah teknis pada motor atau pembalap didiskualifikasi. Marshal juga jadi yang pertama menolong pembalap yang mengalami insiden. Dan yang kedua yaitu air fence, pagar yang terbuat dari balon dengan bahan khusus. Ini juga dinilai sangat ampuh dalam menyelamatkan para pembalap yang mengalami insiden kecelakaan. Mampu menyerap benturan dengan sangat baik sehingga memberikan dampak yang sangat kecil pada pembalap dan motornya saat terseret atau terhempas keluar trek. Seringkali ditempatkan di run-off area di tikungan yang terdapat ruang terbatas untuk melakukan manuver. Fitur keselamatan ini hanya ditempatkan pada titik-titik dianggap krusial. Dan yang ketiga yaitu gravel area. Gravel area besar yang diisi oleh batu-batu kerikil dan cukup dalam. Gunanya adalah untuk menghentikan pembalap yang terseret keluar trek. Ketika pembalap masuk ke gravel, biasanya akan terjatuh karena cukup dalam. Yang keempat yaitu run-off area. Run-off area terdapat di beberapa tikungan. Posisinya ada di sebelum gravel dan berupa aspal. Fungsinya adalah untuk membuat pembalap yang melebar keluar trek bisa memperbaiki jalurnya lagi ke dalam trek. Yang kelima yaitu alat pemadam kebakaran. Alat yang satu ini sudah pasti wajib ada, bukan hanya di ajang balap MotoGP saja, tapi di semua ajang balap motor. Balap MotoGP yang terjatuh sangat berpotensi menyebabkan pembalap maupun motor terbakar. Yang keenam yaitu tim medis. Selain marshal, ada juga tim medis yang memantau trek dari dekat agar dapat bertindak cepat untuk menolong pembalap. Tak hanya ambulans dan klinik mobil yang wajib ada pada balapan MotoGP, tapi ajang balap paling bergengsi di dunia ini juga bisa dibatalkan jika helikopter tidak mendapat izin terbang karena gangguan cuaca atau sebab helikopter dibutuhkan untuk membawa pembalap ke rumah sakit terdekat yang memiliki fasilitas lengkap. Jika salah satu dari tim medis di atas yang tidak dapat digunakan, balapan bisa saja ditunda atau bahkan dibatalkan. Dan tentunya para teman-teman tahu bahwa fasilitas rumah sakit yang bertaraf internasional sedang dibangun di
bagian Sengkol, Kecamatan Pujut. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan fasilitas-fasilitas yang harus dilengkapi di sirkuit Mandalika ini. Tentunya nantikan video selanjutnya terkait dengan progres sirkuit Mandalika Lombok Indonesia punya. Terima kasih.